Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asal Syari. Di sini saya ingin menjelaskan materi dengan judul pengenalan dasar dan tipe-tipe cloud computing. Kita mulai dari pendahuluan. Dalam dunia yang semakin terkoneksi, perusahaan dan individu membutuhkan solusi teknologi yang efisien dan dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Nah, cloud computing adalah menjadi penengah bagian integral dalam dunia teknologi dan bisnis. Cloud computing menyediakan platform yang memungkinkan akses, penyimpanan, dan pengolahan data melalui internet. Apa itu cloud computing? Definisi cloud computing adalah penggunaan layanan komputasi atau kita sebut sebagai server, penyimpanan data, aplikasi, dan sumber daya lainnya yang disediakan melalui internet. Prinsip kerja cloud computing yaitu menyimpan data dan aplikasi di perangkat fisik lokal. Cloud computing memungkinkan akses data dan aplikasi dari server yang dikelola secara remote oleh penyedia layanan cloud. Contohnya, seperti Google Drive, Gmail, Dropbox, dan Microsoft Office. Sejarah singkat cloud computing. Pada tahun 1960-an, konsep komputasi berbasis jaringan pertama kali diperkenalkan oleh John McCarthy yang memprediksi komputasi sebagai utilitas. Tahun 1990-an, pengembangan teknologi virtualisasi membuat penyediaan layanan cloud semakin efisien. Tahun 2000-an, Amazon Web Service atau AWS meluncurkan layanan komputasi cloud pertama yang komersial pada tahun 2006. Sekarang, penyedia layanan cloud besar seperti Amazon, Microsoft, Google, dan IBM mendominasi pasar. Selanjutnya kita ke karakteristik utama cloud computing, yaitu ada on-demand self-service, yaitu pengguna dapat mengakses sumber daya kapan saja dan sesuai kebutuhan tanpa intervensi penyedia. Selanjutnya ada broad network access, yaitu akses cloud dapat digunakan melalui jaringan apapun termasuk jaringan internet umum. Resource pooling, penyedia layanan cloud mengelola sumber daya secara efisien untuk melayani banyak pengguna dan dengan cara berbagi. Selanjutnya ada rapid elasticity, kemampuan untuk menambah atau mengurangi kapasitas sesuai dengan kebutuhan secara dinamis. Yang terakhir ada measure service, yaitu pengguna membayar hanya untuk sumber daya yang mereka gunakan. Selanjutnya, apa saja keuntungan cloud computing? Yaitu penghematan biaya. Pengguna tidak perlu membeli penghematan biaya. Pengguna tidak perlu membeli dan memelihara perangkat keras atau perangkat lunak mahal. Selanjutnya ada fleksibilitas dan skalabilitas. Sumber daya dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis atau individu kapan saja. Aksesibilitas. Akses data dan aplikasi dapat dilakukan dari mana saja, kapan saja, dan menggunakan perangkat apa saja. Selanjutnya ada keandalan dan ketersediaan. Layanan cloud sering kali dapat diandalkan dengan sistem cadangan dan pemenuhan data yang kuat. Selanjutnya ada model layanan cloud computing seperti IaaS dan PaaS dan SaaS. IaaS atau Infrastructure as a Service, yaitu pengguna mendapatkan akses ke sumber daya infrastruktur seperti server, penyimpanan, dan jaringan. Contohnya seperti Amazon Web Service, Microsoft Azure, dan Google Cloud Compute Engine. Selanjutnya ada Platform as Service. Menyediakan platform, pengembangan, dan alat bagi pengembang untuk membangun aplikasi. Contoh, Google App Engine, Microsoft Azure, App Service, dan Heroku. Selanjutnya ada Software as a Service. Pengguna dapat mengakses aplikasi lengkap yang berjalan di cloud tanpa harus mengelola atau menginstal perangkat lunak. Contoh, Google Workspace seperti Gmail dan Docs, Microsoft 365, dan Dropbox dan Salesforce. Selanjutnya ada tipe cloud computing. Ada yang private, public, dan hybrid. Kita mulai dari private. Private cloud. Cloud yang digunakan hanya untuk satu organisasi dengan lebih banyak kontrol atas data dan keamanan. Kelebihannya, keamanan lebih terjamin, kontrol lebih besar terhadap sumber daya alam. Contohnya, data center perusahaan besar seperti Gojek dan Netflix. Selanjutnya ada public cloud. Cloud yang disediakan oleh penyedia layanan untuk umum. Banyak organisasi berbagi infrastruktur dan sumber daya alam. Kelebihannya hemat biaya dan skalabilitas tinggi. Contoh seperti Amazon, Google Cloud,
dan Microsoft Azure. Selanjutnya ada hybrid cloud. Kombinasi antara private cloud dan public cloud memungkinkan data dan aplikasi dipindahkan antar keduanya. Kelebihannya fleksibilitas tinggi dan memungkinkan untuk pemanfaatan keunggulan keduanya. Contohnya seperti perusahaan yang menggabungkan perusahaan AWS dan private cloud internal. Selanjutnya kita ke arsitektur cloud computing. Cloud layer. Penyedia layanan cloud menyediakan beberapa lapisan seperti infrastruktur layer, bisa disebut sebagai infrastruktur virtualisasi, server penyimpan, dan jaringan. Selanjutnya ada platform layer. Platform layer adalah platform untuk mengembangkan aplikasi. Selanjutnya ada application layer, aplikasi yang digunakan oleh end user. Diagram menampilkan lapisan arsitektur yang membagi komponen antara penyedia layanan dan pengguna. Selanjutnya ada keamanan dalam cloud computing. Tantangan keamanan. Perlindungan data dan privasi menjadi isu utama. Kontrol atas data yang disimpan di server penyedia layanan utama adalah ancaman dari hacker dan malware. Selanjutnya, peran penyedia cloud memastikan ketersediaan dan keamanan melalui protokol yang ketat. Solusi keamanannya adalah enkripsi data yang melindungi informasi sensitif, dan kontrol akses. Pengguna yang dapat mengakses data sesuai izin yang diberikan. Backup dan pemulihan. Data sering di backup dan menghindari kehilangan data. Selanjutnya ada tantangan dalam cloud computing. Yang pertama yaitu adalah masalah keamanan tentunya. Perusahaan dan individu khawatir mengenai keamanan di cloud, pengamanan data di cloud. Selanjutnya ada yang kedua, privasi dan pengendalian data. Organisasi kehilangan kendali langsung atas data mereka. Yang ketiga ada ketergantungan pada penyedia. Masalah yang dapat muncul jika penyedia layanan cloud mengalami downtime. Yang keempat adalah performa jaringan dan latensi. Layanan cloud sangat bergantung pada koneksi internet yang stabil. Yang kelima, regulasi dan kepatuhan. Perusahaan harus memastikan bahwa data mereka mematuhi regulasi yang berlaku seperti GDPR. Aplikasi cloud computing dalam dunia bisnis. Contoh aplikasinya adalah Netflix, menggunakan AWS untuk menyimpan dan menyajikan data streaming pada platformnya. Yang kedua ada Dropbox, platform berbasis cloud untuk menyimpan berbagai file. Yang ketiga ada Uber, menggunakan cloud untuk memproses data secara real time dan mengelola armada kendaraan. Manfaat untuk bisnis, efisiensi operasional, pengurangan biaya perangkat keras, dan lebih banyak waktu untuk fokus pada pengembangan bisnis. Masa depan cloud computing. Edge computing, mengolah data lebih dekat dengan ke sumbernya untuk mengurangi latensi. Kecerdasan buatan atau AI dan cloud. Integrasi AI untuk otomatisasi proses dan analitik. Yaitu selanjutnya ada serverless computing. Penyedia layanan mengelola seluruh infrastruktur, memungkinkan pengembang hanya fokus pada kode. Yang keempat, 5G dan cloud, menambah kecepatan dan ketersediaan layanan cloud melalui jaringan 5G. Kesimpulannya, cloud computing telah mengubah cara kita menyimpan, mengelola, dan mengakses data. Tiga model layanan utama yaitu IaaS, PaaS, dan SaaS memberikan fleksibilitas kepada pengguna untuk memilih solusi yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga, dengan berbagai keuntungan dan tantangan yang ada, cloud computing telah menjadi teknologi utama dalam transformasi digital di masa depan. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.